Selamat pagi kepada mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah komunikasi dan penyuluhan. Pada pertemuan kuliah kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang falsafah penyuluhan. Ketika kita berbicara terkait dengan falsafah penyuluhan, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan falsafah dan apa yang dimaksud dengan penyuluhan. Falsafah bisa diartikan sebagai pemikiran dasar, mencakup dasar berpikir, kemudian tujuan ideal, serta pendekatan dasar yang ingin ditempuh. Sedangkan penyuluhan itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merubah perilaku. Minggu lalu saya sudah menjelaskan, tapi di sini saya ingin menekankan lebih lanjut bahwa penyuluhan itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, atau bisa dikatakan juga penyuluhan itu sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan yang terjadi dalam mencapai atau mewujudkan harapan yang diinginkan. Contohnya misalnya, peternak-peternak kita yang ada sekarang ini atau peternak-peternak rakyat itu, kalau kita mengidentifikasi banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam aktivitas usaha peternakan mereka, mulai dari kemampuan teknis memelihara atau mengusahakan ternak, kemudian masalah terkait dengan permodalan, kemudian masalah terkait dengan pemasaran, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan. Tentunya dengan adanya permasalahan ini, peternak itu mengharapkan harapan yang lebih baik atau keluar dari masalah tersebut. Nah, disitulah peran dari penyuluhan, bagaimana penyuluhan itu bisa mengatasi atau bisa memecahkan masalah atau menciptakan solusi dari permasalahan yang ada untuk mewujudkan harapan atau menciptakan harapan dari si peternak tersebut. Jadi kira-kira seperti itu ya, seperti di slide 2 ini, posisi antara penyuluhan dengan permasalahan dan harapan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Nah, menurut Moser, falsafah penyuluhan khususnya di bidang pertanian atau peternakan menganut prinsip 3T. Jadi, falsafah penyuluhan itu harus menganut prinsip 3T. Ini dikemukakan oleh Moser. Yang pertama adalah truth, yaitu kebenaran. Bahwa penyuluhan yang dilakukan atau yang dilaksanakan itu adalah suatu kebenaran. Kemudian yang kedua adalah trust. Falsafah penyuluhan yang kedua menurut Moser adalah trust. Trust di sini atau disebut juga keyakinan adalah bagaimana penyuluhan yang dilakukan itu bisa meyakinkan orang, atau penyuluhan itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk meyakinkan sasaran penyuluhan. Sedangkan yang ketiga adalah teach atau pendidikan. Bahwa penyuluhan yang dilakukan itu haruslah aktivitas berupa pendidikan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan
bahwa penyuluhan adalah salah satu proses pendidikan. Jadi dalam melakukan penyuluhan itu adalah mendidik, melatih. Kira-kira seperti itu yang dikemukakan oleh Moser terkait dengan falsafah penyuluhan. Sedangkan menurut Dusenberry, ya, Dusenberry, falsafah penyuluhan, ya, atau penyuluhan itu harus didasari 3 falsafah. Menurut Dusenberry ini, penyuluhan itu harus didasari oleh 3 falsafah. Pertama adalah petani atau peternak itu dapat berpikir. Kemudian yang kedua adalah petani atau peternak itu capable. Capable maksudnya di sini adalah sanggup dan dapat melaksanakan sesuatu. Sedangkan yang ketiga adalah falsafah yang dikemukakan oleh Dusenberry ini, petani atau peternak itu mempunyai keinginan untuk maju. Jadi keinginan itu ada di dalam dirinya maupun di masyarakat. Nah, ini yang dikatakan oleh Dusenberry terkait dengan falsafah penyuluhan. Nah, kalau kita melihat penyuluhan itu sendiri, ya, seperti yang ada di slide ini, bahwa penyuluhan itu adalah aktivitas yang dilakukan yang tentunya memiliki sasaran dari penyuluhan itu sendiri. Nah, ketika kita melakukan penyuluhan, tentunya sasaran penyuluhan kita adalah manusia. Kalau kita contohkan lebih rinci lagi, kita di bidang peternakan berarti penyuluhan yang kita lakukan itu, sasaran penyuluhannya adalah peternak. Untuk apa kita melakukan penyuluhan kepada peternak? Atau untuk apa kita melaksanakan penyuluhan kepada manusia? Nah, harapannya adalah agar terjadi perubahan perilaku. Jadi di dalam diri peternak itu agar terjadi perubahan perilaku. Dengan adanya penyuluhan atau kegiatan penyuluhan yang dilakukan, terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku di sini menyangkut 3 hal, ya. Pertama adalah perubahan dalam pengetahuan. Yang kedua adalah perubahan dalam sikap. Dan yang ketiga adalah perubahan dalam keterampilan. Jadi ketika kita misalnya melakukan suatu penyuluhan atau memperkenalkan suatu inovasi, nah itu kita bisa melakukan penyuluhan tersebut dengan tujuan tertentu. Pertama, apakah kita melakukan penyuluhan tersebut ingin mengenalkan suatu inovasi agar pengetahuan dari peternak itu meningkat terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di bidang peternakan, atau kita mau meningkatkan keterampilan mereka atau kemampuan mereka menerapkan inovasi yang sudah ada. Nah, itu adalah terkait dengan perubahan perilaku. Bahwa di dalam perubahan perilaku itu mencakup 3 hal tadi. Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ketika kita tadi berbicara penyuluhan, ada sasaran penyuluhan kita, yaitu manusia, atau kalau kita di bidang peternakan, ya peternak. Nah, kita harus memahami sasaran penyuluhan kita itu memiliki kebutuhan dasar. Jadi, manusia atau peternak itu punya kebutuhan dasar. Nah, di sini saya menampilkan beberapa kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan menurut Maslow, kebutuhan ini harus dipenuhi secara berjenjang. Dimulai dari kebutuhan fisiologis, kemudian
kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, penghargaan, dan terakhir paling tiga adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kalau kita contohkan adalah kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan misalnya akan makanan dan minuman. Itu menurut Maslow adalah kebutuhan yang paling dasar bagi manusia. Yang kedua adalah kebutuhan keselamatan. Contohnya ini adalah kebutuhan akan rasa aman. Bahwa pada dasarnya manusia itu butuh akan rasa aman, butuh kenyamanan, ketentraman di lingkungan. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan sosial, bahwa pada dasarnya manusia itu butuh untuk berinteraksi dengan manusia lain atau butuh bersosialisasi dengan manusia lain. Sedangkan yang keempat menurut Maslow, kebutuhan yang keempat dari manusia itulah kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan ini contohnya akan status. Status di status sosial di masyarakat seperti apa. Nah, manusia menurut Maslow itu punya kebutuhan akan hal tersebut. Sedangkan yang kelima adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini adalah kebutuhan misalnya untuk bagaimana ingin berprestasi atau bagaimana ingin menjadi menciptakan suatu prestasi dalam diri. Nah, ini juga contoh kebutuhan dari aktualisasi diri. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Di mana saya ulangi, dikatakan tadi bahwa Maslow menyatakan kebutuhan dasar manusia itu secara berjenjang, dimulai dari kebutuhan fisiologis sampai dengan kebutuhan yang paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, tetapi beberapa ahli menentang apa yang dikatakan oleh Maslow tersebut, atau dalam hal ini melakukan kritik terhadap teori Maslow tersebut, bahwa sebenarnya kebutuhan manusia itu bersifat dinamis. Nanti saudara boleh atau silahkan cari nanti referensi-referensi terkait dengan kebutuhan dasar manusia menurut ahli. Selain Maslow ini banyak sekali ada pendapat-pendapat para ahli terkait dengan kebutuhan. Nah, inilah yang dikritik, bahwa apa yang dikatakan oleh Maslow tadi, yang kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi secara berjenjang. Nah, ini dilakukan kritik bahwa kebutuhan seringkali tidak berjenjang. Selesai dengan kebutuhan yang dasar, kemudian berlanjut ke kebutuhan berikutnya. Seringkali tidak seperti itu, tetapi dapat berjalan bersamaan. Maksudnya tadi adalah bahwa kebutuhan fisiologis itu tidak selamanya harus kebutuhan fisiologis dulu baru kebutuhan keselamatan atau kenyamanan, tetapi itu bisa berjalan secara bersamaan. Nah, itu yang dimaksud di dalam slide ini. Makanya dikatakan kebutuhan itu bersifat dinamis. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait dengan kebutuhan dari manusia, manusia juga punya keinginan. Ada keinginan dasar di manusia yang perlu kita pahami sebagai orang penyuluhan. Yang pertama adalah pengetahuan dan pengalaman. Manusia itu punya rasa ingin tahu atau punya rasa pengetahuan akan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah keamanan dan ketentraman. Nah, ini juga bagian dari keinginan dasar di manusia. Yang ketiga adalah pengakuan. Jadi manusia itu pada dasarnya ingin diakui, ingin diapresiasi. Dan yang keempat adalah balasan, respon. Nah, ini adalah 4 hal keinginan dasar yang ada dalam diri manusia. Nah, kalau kita berbicara lagi terkait dengan kebutuhan manusia atau peternak di Indonesia misalnya,
Kita contohkan misalnya kebutuhan peternak di Indonesia. Masalahnya apa? Nah, masalah pemenuhan kebutuhan manusia atau peternak di Indonesia boleh kita lihat atau kita identifikasi di lingkungan sekitar atau di masyarakat. Nah, ini beberapa hal yang sering kita temui di lapangan terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia atau dalam hal ini peternak. Pertama adalah banyak produk impor peternakan yang beredar di pasaran untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Artinya apa? Bahwa peternakan kita itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah mutu dan jumlah produk peternakan dalam negeri masih rendah. Nah, ini juga menjadi masalah di bidang peternakan kita, di mana mutu dan jumlah produk peternakan itu masih rendah secara kualitas maupun kuantitas itu masih rendah. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan peternak masih rendah. Nah, ini menjadi masalah besar terutama di peternak rakyat kita, bahwa kesejahteraan peternak rakyat hingga sekarang ini masih jauh dari harapan. Nah, inilah beberapa masalah pemenuhan kebutuhan manusia atau peternak di Indonesia ya, yang harus kita selesaikan dengan aktivitas atau kegiatan dari penyuluhan tadi. Nah, masalah-masalah tadi bisa kita jawab atau kita selesaikan atau kita berikan solusi melalui dengan penyuluhan. Lantas bagaimana penyuluhan di bidang peternakan itu sendiri? Dan apa pengertian penyuluhan di bidang peternakan? Nah, penyuluhan di bidang peternakan adalah suatu proses pendidikan di luar sekolah, atau disebut juga istilahnya adalah pendidikan non-formal. Untuk peternak dan keluarganya, di mana mereka belajar sambil berbuat atau learning by doing. Jadi peternak itu mereka belajar sambil melaksanakan, sambil melakukan. Mereka mengusahakan peternakan itu sambil mereka belajar dalam usaha peternakan itu dengan sambil mempraktekkan, agar menjadi tahu, mau, dan dapat menyelesaikan masalah atau permasalahan secara mandiri yang dihadapinya secara baik dan menguntungkan. Jadi penyuluhan di bidang peternakan itu adalah proses pendidikan di luar sekolah yang dilakukan, di mana peternak itu melakukan usahanya belajar sambil mempraktekkan. Nah, tujuannya adalah agar mereka mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya. Jadi harapan kita setelah kita melakukan penyuluhan, harapannya adalah masyarakat itu atau peternak itu bisa mandiri menyelesaikan masalah. Jadi dengan penyuluhan kita menciptakan kemandirian, bukan ketergantungan. Jadi kalau kita seorang penyuluh, kita melakukan penyuluhan kepada suatu kelompok peternak. Nah, tujuan kita adalah bagaimana kelompok peternak ini agar mampu mengorganisasikan dirinya, menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama tanpa ada peran dari luar. Artinya mereka mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu tujuan dari penyuluhan itu sendiri.
Lantas bagaimana harapan yang dikehendaki dengan adanya penyuluhan? Harapannya yang pertama adalah masyarakat sasaran dapat memahami dan mengaplikasikan informasi-informasi dalam bentuk pengetahuan praktis. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat sasaran meningkat. Jadi harapan kita dengan adanya pelaksanaan penyuluhan itu adalah bahwa mereka itu masyarakat sasaran atau peternak bisa memahami dan mengaplikasikan informasi-informasi dalam bentuk pengetahuan praktis. Kemudian yang kedua, kesejahteraan dari peternak itu ya meningkat. Dengan kita melakukan penyuluhan, kompetensi atau kemampuan mereka meningkat, harapannya dengan kompetensi yang meningkat, kemampuan yang meningkat dalam mengelola usahanya, harapannya adalah usahanya ini semakin maju, semakin berkembang. Tentunya ketika usaha peternakan itu maju dan berkembang, tentunya akan berdampak kepada pendapatan mereka sampai dengan kesejahteraan mereka. Nah, inilah harapan dengan adanya penyuluhan. Kemudian ketika kita melakukan penyuluhan, kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat atau sasaran penyuluhan atau peternak. Nah, di sini, di slide ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan manusia atau sasaran penyuluhan terhadap informasi. Pertama adalah faktor yang mempengaruhi adalah pendidikan sasaran. Nah, kalau kita di bidang peternakan, sasaran penyuluhan kita adalah peternak, berarti pendidikan peternak itu sendiri. Jadi pendidikan peternak itu sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan mereka terhadap informasi yang diberikan oleh penyuluh. Kemudian yang kedua adalah adat istiadat. Nah, bagaimana informasi yang kita sampaikan itu, apakah informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat secara adat, atau apakah informasi yang kita sampaikan itu bertentangan dengan nilai-nilai adat istiadat dari sasaran penyuluhan. Nah, ini akan sangat berpengaruh. Ketika nilai-nilai adat bertentangan dengan informasi penyuluhan yang disampaikan, nah ini akan sulit untuk diterima oleh masyarakat sasaran atau sasaran dari penyuluhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kontak sosial. Ya, bagaimana komunikasi atau kontak sosial antara penyuluh dengan orang yang disuluh. Nah, ini akan sangat mempengaruhi. Kemudian yang keempat adalah nilai-nilai hidup. Nah, nilai-nilai hidup yang di sini yang dimaksud adalah nilai-nilai hidup dari masyarakat sasaran atau sasaran dari penyuluhan itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan manusia atau sasaran penyuluhan terhadap informasi. Faktor yang kelima adalah kebutuhan. Sini kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Jadi apakah informasi yang kita sampaikan atau yang kita jelaskan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka? Jika sesuai dengan kebutuhan mereka, maka akan lebih mudah untuk mereka terima. Tetapi apabila informasi yang kita sampaikan tidak sesuai dengan konteks kebutuhan mereka, maka itu akan ditolak. Kemudian yang keenam adalah susunan masyarakat. Nah, susunan masyarakat di situ adalah bagaimana struktur sosial di masyarakat itu. Nah, di mana biasanya di dalam struktur sosial masyarakat, biasanya ketika kita melakukan penyuluhan atau menyampaikan informasi dengan menempatkan tokoh dari kelompok itu sebagai penyambung informasi kita, nah ini akan lebih mudah informasi tersebut tersampaikan
ke masyarakat sasaran yang lebih luas. Nah, demikian saja penjelasan terkait dengan materi falsafah penyuluhan. Saya harapkan Anda semua bisa membaca materi kuliah ini atau juga bisa mencari referensi-referensi yang lain terkait dengan falsafah penyuluhan ini dari berbagai sumber untuk dibandingkan, untuk dipahami, untuk dipelajari, dan harapan saya dengan penjelasan ini Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan penyuluhan dan kenapa kita perlu memahami falsafah penyuluhan. Nah, jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan setelah mendengar penjelasan mata kuliah ini, silahkan disampaikan ke saya, baik di ruang Google Classroom kita atau di grup WhatsApp kita. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Saya berharap semuanya tetap fokus mengikuti perkuliahan secara online ini. Dan pesan saya kepada semua mahasiswa dan mahasiswi peserta mata kuliah komunikasi dan penyuluhan ini agar tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas keluar rumah yang tidak perlu atau penting dalam rangka kita mematuhi anjuran atau himbauan dari pemerintah terkait wabah atau pandemi COVID-19 ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.